Perkenalkan, nama saya adalah Felix Boy Softerjuti. Saya berasal dari jurusan Arsitektur Bangunan Gedung. Saya berada di semester 4 di kelas 4A. Dan untuk mata kuliah kali ini adalah Tipologi Bangunan Tropis. Dengan tugas besarnya adalah bangunan hunian mewah 2 lantai. Dengan dosen kita adalah Pak Indrayadi STMT. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian data lokasi tapak, yaitu data lokasi tapak terletak di Kalimantan Barat, lebih tepatnya terletak di Pontianak, di Gang Purnama Indah 1. View tapak kirinya itu berada di utara dan view tapak depannya berada di timur. Kita lanjut ke bagian analisa. Di bagian analisa, lokasi tapak ini sangat menguntungkan karena di bagian depannya ini adalah bagian timur, yang dimana bagian timur itu merupakan bagian terbitnya matahari. Sehingga kita memanfaatkan bagian tersebut untuk menggunakannya sebagai cahaya alami yang langsung masuk ke bagian seperti kamar dan juga ke bagian yang lainnya seperti ruang tamu, ruang keluarga, dan lain-lainnya. Dan kita juga dapat mengurangi cahaya matahari yang berlebihan, yaitu terletak di bagian atas, yaitu bagian siang hari seperti gambar yang di bawah itu, dan juga bagian belakang yaitu bagian sore hari, dengan meletakkan sun shading dan juga memberikan kaca yang dapat memantulkan radiasi panas yang secara berlebihan dan juga memantulkan cahaya yang matahari masuk secara berlebihan. Dan juga kita dapat memberikan yang namanya cat ataupun material yang dapat menyerap panas. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian pencahayaan. Untuk bagian pencahayaan ini terbagi menjadi dua, yaitu pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan. Untuk pencahayaan buatan ini merupakan pencahayaan yang dihasilkan melalui listrik seperti lampu dan lain-lainnya. Untuk pencahayaan buatan ini termasuk pencahayaan yang paling boros karena mengkonsumsi lebih banyak listrik dibandingkan pencahayaan alami, dan biayanya juga akan menjadi sangat besar. Untuk sebab itu kita harus mengoptimalkan penggunaan cahaya matahari pagi, siang, dan juga sore dengan memberikan bukaan-bukaan yang sesuai dengan jamnya dan juga sesuai dengan arah masuknya dituju akan kemana. Dan untuk hal itu kita juga dapat mengurangi akibat dari bukaan yang banyak itu dengan memberikan sun shading dan juga memberikan kaca yang mampu memantulkan cahaya matahari dan juga radiasi secara berlebihan. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian analisa angin. Untuk bagian analisa angin ini seperti di awalnya, seperti di analisa matahari, di posisi tapak kita ini juga sangat menguntungkan, di mana arah angin berhembus itu dari timur ke barat, sehingga arah angin yang masuk itu bisa kita manfaatkan dengan memberikan buka-bukaan yang sangat cukup banyak. Tapi itu juga dapat merugikan kita. Kenapa? Karena lokasi tapak kita itu berada di samping sungai, sedangkan di samping sungai itu bukan lagi pemukiman, terdapatnya itu adalah sebuah jalan raya atau jalan besar, bukan lagi pemukiman. Karena itu sangat merugikan kita ketika membuat bukaan yang sangat banyak, dan udara yang masuk itu bukanlah udara yang segar ataupun udara yang sehat, melainkan udara yang dengan penuh polusi. Solusinya itu adalah dengan membuat bukaan sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu bukaan yang mengarah ke arah bagian depan, yaitu bagian timur, dengan memanfaatkannya itu ketika pagi hari, ketika motor ataupun kendaraan itu sedikit lewat, sehingga polusi yang masuk ke dalam rumah itu juga sedikit. Dan juga kita dapat memberikan sebuah penyaring udara di bagian ventilasi, itu dapat membantu mengurangi polusi udara walaupun sedikit. Dan kita bisa lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu bagian penghawaan. Bagian penghawaan ini terbagi menjadi dua, yaitu penghawaan alami dan juga penghawaan buatan. Untuk penghawaan buatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu penghawaan buatan yang bersifat elektronik dan juga penghawaan buatan yang bersifat manual, walaupun tidak terlalu manual juga, yaitu seperti kipas, dan juga yang elektronik ataupun yang canggih itu seperti AC. Tapi kedua alat pengawal buatan ini sama-sama memakan yang namanya itu energi listrik, yang dalam artian mereka juga dapat memboros ataupun dapat menggunakan energi listrik secara berlebihan. Oleh karena itu kita harus lebih bisa mungkin memanfaatkan pengawalan buatan, di mana dari analisa angin ini
kita dapat simpulkan bahwa pengawalan buatan itu dapat kita lakukan atau dapat kita berikan di jam-jam tertentu, dimana kita juga dapat terapkan di penghawaan alami ini juga, yaitu kita dengan memberikan bukannya cukup banyak di bagian depan dengan dimasukkannya udara segar atau udara alami di jam-jam pagi saja, dan untuk jam-jam siang kita lebih baik menutup ataupun mengurangi bukaan tersebut karena kemungkinan polusi yang datang bukannya udara yang segar. Dan kita lanjut juga ke bagian analisa berikutnya, yaitu analisa cuaca hujan ataupun curah hujan. Untuk curah hujan sepanjang tahun di Kota Pontianak, hujan yang banyaknya yang turun itu selama 31 hari berpusat di sekitaran 13 November dengan akumulasi total rata-rata sebesar 310 liter. Itu merupakan akumulasi yang cukup banyak, dan itu juga dapat mengkhawatirkan karena posisi tapak kita itu berada di samping sungai. Itu dapat mengakibatkan debit air sungai itu naik ataupun melonjak sehingga mengakibatkan banjir. Kita dapat mengatasinya dengan menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah memberikan vegetasi yang dapat mengurangi banjir itu masuk ke area kita, dan yang kedua dengan menaikkan satu kita menjadi jauh lebih tinggi, sekira-kiranya itu menjadi 0,7 meter ataupun 0,8 meter. Dan untuk analisa berikutnya itu analisa aksesibilitas atau sirkulasi. Terdapat satu jalan besar di sebelah tapak kita, itu pun juga sebelum sampai ke sana kita harus juga melewati sungai, dengan artian kita harus melewati sebuah jembatan. Dari sebuah analisa ini, maka jalan keluar masuk kita dari tapak ke jalan raya itu harus melewati sebuah jembatan. Lalu untuk responnya, kita itu dapat memberikan sebuah jarak antara dari carport ke bagian depan tapak atau gerbang pagar kita untuk menghindari terjadinya kecelakaan, karena posisi tapak kita itu sangat dekat dengan akses keluar masuk, sehingga kita itu cukup sulit untuk melihat kendaraan itu lewat atau tidak karena kehalang oleh tingginya dinding pagar. Disarankan minimal 4-5 meter jaraknya dari pagar untuk carport. Lalu kita lanjut ke analisa berikutnya, yaitu analisa vegetasi. Dari data yang ada itu adalah terdapat vegetasi di area tapak berupa pepohonan dan semak-semak yang tinggi. Untuk analisa ini kita dapat mempertahankan beberapa tumbuh-tumbuhan yang dapat sekiranya berguna di bagian masa depan nanti. Yang untuk tidak berguna kita dapat singkirkan, seperti pohon-pohon yang sudah tua, lalu juga semak-semak yang tinggi. Kenapa? Karena semak-semak yang tinggi itu tidak terlalu menyerap air, tapi juga dapat mengganggu dengan membawa ataupun menjadi sarang-sarangnya serangga yang ada. Lalu untuk pohon-pohon tua itu dapat mengakibatkan terjadinya rubuh ataupun tumbang ketika terjadi hujan angin lebat. Dan kita dapat mengatasinya itu dengan memberikan respon, yaitu memberikan vegetasi alami yang baru, yaitu berupa tanaman-tanaman hias dan juga pohon-pohon palem yang dapat menyerap air, ataupun tanaman-tanaman lain yang jauh lebih gampang menyerap air dan gampang dirawat dan tidak dapat merusak bangunan karena terjadinya tumbang ketika hujan angin lebat. Dan lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Inilah dia ketika semua analisa ataupun respon tadi digabungkan menjadi gambar bangunan kita, rumah mewah 2 lantai. Dan kalian bisa lihat yaitu dari bagian bawah dan atasnya itu. Dan lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu penjelasan sedikit tentang Classic Tropical House. Merupakan desain klasik yang mulai dipadukan dengan desain-desain kontemporer lainnya untuk menciptakan tampilan pada rumah lain. Menyatu padukan gaya tropikal dengan desain modern yang unik sendiri dari desain minimalis yang memanfaatkan ruang yang semaksimal mungkin. Lalu kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu bagian zipline, di mana bagian zipline ini terdapat sebuah taman di bagian sebelah kiri dan bagian depan kanan, dan juga sebuah air mancur di bagian depan kanan, dan sebuah kolam bagian belakang kiri, dan sebuah kolam renang.
dan terdapat juga bagian carport dan lain-lainnya. Lalu kita lanjut ke bagian denah. Di bagian denah lantai 1 terdapat teras, ruang tamu, kamar tidur utama, kamar tidur tamu dan ataupun anak, gudang, WC, ruang keluarga, ruang makan, ruang dapur, teras, kolam renang, dan juga teras bagian kiri. Dan untuk di lantai 2 terdapat rooftop, ruang keluarga, ruang cuci baju, ruang setrika, ruang jemuran, dan balkon, WC, dan 3 ruang kamar anak. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini dia merupakan bagian tapak depan dan belakang bangunan kita. Di mana bagian tapak ini sangat cerah untuk terjadinya cahaya yang diserap oleh dinding karena radiasi. Dan atapnya sendiri itu merupakan atap perisai dan terdapat atap dak untuk menghalau ataupun membantu mengurangi cahaya secara berlebihan ketika masuk ke dalam bangunan. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian tapak kiri dan juga tapak kanan, di mana tapak kiri ini terdapat sebuah kolam dengan bagian yang itu, dan di bagian tapak kanan itu terdapat sebuah kolam renang dengan sebuah jendela yang langsung mengarah ke dalam ruang makan dan juga ruang keluarga. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu potongan AA dan juga potongan BB. Kedua potongan ini sama-sama memotong bagian tangga untuk memperlihatkan bagaimana tangga tersebut menuju. Dan untuk di potongan AA, kita ini dapat memotong kamar, gudang, balkon, ruang keluarga atas, ruang keluarga bawah, dan juga kita memotong teras belakang. Sedangkan untuk potongan BB, kita memotong ruang keluarga atas, rooftop, dan ya itu saja. Dan lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian perspektif. Untuk perspektif ini ada di sebelah kiri itu ada perspektif ruang makan, dan di bagian sebelah kanan itu ada perspektif teras depan. Dan untuk perspektif yang berikutnya ada perspektif ruang tamu dan juga perspektif teras belakang. Lalu kita lanjut untuk keunggulan rancangan dilihat dari manfaatkan ruangan terbuka yang dibiarkan hijau untuk membantu menyerap air hujan ketika hujan turun. Terdapat banyak bukaan untuk udara dan pencahayaan masuk, dikarenakan sesuai dengan analisa yang telah kita lakukan. Seperti apa bangunan itu ketika sudah jadi, dengan banyaknya itu atap dak yang membantu menghalang matahari itu masuk, dan juga atap perisai yang melindungi juga, dan juga beberapa tanaman hijau dan area hijau di samping kolam renang. Dan seperti itulah di bagiannya. Ini adalah bagian ketika denah sudah dimasukkan, yaitu dengan perabotan lainnya, yaitu sudah memotong ke bagian 1,5 meter ke atas dengan menampakkan bagian seperti ini. Dan kita juga dapat lihat beberapa furnitur yang sudah ada di dalam, dengan tangga yang menuju ke lantai 2. Terima kasih karena telah menyaksikan saya hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengertian tugas ini. Saya menyadari bahwa tugas besar yang saya buat ini masih banyak sekali kesalahan dan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran tentang pembahasan tugas besar rumah mewah 2 lantai ini. Sekian dari saya, terima kasih.